Halo semuanya, balik lagi ke channel YouTube Sofia Mega. Lama gak ketemu, akhirnya aku kembali di sini. Aku sudah menyelesaikan 2021 dengan cukup rapi karena di akhir tahun sangat berantakan. Dan di sini aku mau kasih tahu buku apa aja yang berhasil aku selesaikan di tahun 2021. Apa saja yang aku pelajari gitu. Aku banyak membaca buku di tahun kemarin, tapi nggak semuanya aku selesaikan gitu. Dan di video kali ini aku hanya membicarakan buku-buku yang aku selesaikan saja gitu. Ada 17 buku dan apa aja akan kita bahas sekarang juga. Aku akan buka dulu aplikasi Goodreads-nya. Jadi aplikasi Goodreads ini dimana kamu bisa mereview dan membaca review pembaca di seluruh dunia tentang buku yang kamu baca gitu. Ini sangat membantu kalau misalnya kamu suka banget baca buku karena bisa tahu review-review dari buku yang kamu suka itu seperti apa atau buku yang akan kamu baca itu gimana. Dan bisa nge-tracking juga buku apa aja yang udah kamu baca gitu. Jadi ini salah satu aplikasi yang sering aku pakai gitu. Oh iya, buat kamu yang baru nonton video ini, kenalin aku Sofia Mega. Aku sering membuat konten soal buku. Kita masuk aja ke buku yang aku baca di 2021. Ada 17 buku, aku mau bahas satu persatu, tapi mungkin aku akan lebih banyak membahas buku mana yang paling impactful atau beri-impact khusus, beri dampak khusus ke aku dan cerita-cerita yang menarik untukku, oke? Yang pertama banget yang aku selesaikan adalah Orange is the New Black. Ini memoir yang dibuat oleh Piper. Sebenarnya aku tahu Orange is the New Black ini dari series Netflix. Aku suka banget sama seriesnya, bahkan aku pernah menonton ulang kembali gitu. Ini adalah sebuah kisah dari Piper. Dia masuk penjara karena dia menyelundupkan uang narkoba satu kali dan dia dipenjara selama 11 bulan kalau tidak salah. Ada cerita menarik di sini karena akhirnya membongkar bahwa penjara di Amerika Serikat itu hanya sebagai bisnis, lahan bisnis, dan tidak ada sistem yang berkelanjutan atau sustainable untuk membuat orang-orang itu bisa berkembang lebih baik. Karena orang yang masuk penjara ujung-ujungnya ketika keluar akan kembali lagi ke penjara. Jadi ada banyak kisah-kisah yang menarik di memoir ini gitu. Buku kedua yang aku baca adalah Good Boys Doing Feminism. Buku ini diterbitkan oleh EA Books. Secara topik, secara isu gitu ya, ini satu hal baru untukku, jadi tetap menarik meskipun dalam isinya banyak pengulangan-pengulangan yang membuatku capek bacanya. Jadi aku menemukan sebuah hal baru gitu, bahwa hal baru untuk diriku ya, bukan hal baru pada dunia ini gitu. Ternyata ketika seorang laki-laki mau mengakui dirinya feminis, itu nggak bisa semudah itu. Kamu harus memperhatikan beragam prinsip yang sudah disusun dan disepakati dari dunia maupun Indonesia. Dan meskipun udah bilang feminis pun bergabung ke banyak organisasi atau komunitas gitu ya, nggak selalu mereka aman untuk menjadi teman. Ya, banyak hal yang membuka mataku bahwa laki-laki feminis itu tidak serta-merta bisa dipercaya gitu. Tapi itu tadi isinya banyak pengulangan, jadi aku agak sulit untuk menyelesaikannya, tapi akhirnya aku selesaikan. Lalu Dekat dan Nyaring, ini sebuah novela, jadi dibilang novel itu nggak setebal novel, dibilang cerpen juga nggak setipis cerpen. Aku suka sama cara berceritanya, kayak Gang Patos. Ini menceritakan tentang Gang Patos, tentang pergusuran sebuah kampung gitu untuk sebuah pembangunan yang modern kayaknya ya. Dan yang paling menarik sebetulnya bukan ke isu itu, tapi cara berceritanya. Kayak Gang Patosnya itu seakan-akan bercerita. Ada anak baik di sana, tokohnya namanya anak baik. Dan anak baik ini mengikuti cerita dongeng ibunya untuk memahami apa yang terjadi pada Gang Patos gitu. Jadi ada perpaduan antara cerita fiksi, lalu dongeng, lalu cerita nyata mungkin dari kejadian nyata juga gitu ya.
yang menyatu dengan cantik di sini. Mungkin aku akan bikin review khususnya ya. Gimana menurut kalian? Kalian pengen tahu review khusus Dekat dan Nyaring? Aku pengen bahas buku ini tuh waktu itu takut karena pada awal tahun itu aku masih nggak pede untuk membahas buku fiksi. Tapi akhirnya aku kembali percaya bahwa oke, abaikan segala ekspektasi orang, bersenang-senanglah dengan buku fiksi. Belajarlah buku fiksi. Kalau kamu tidak tahu dan kamu tidak bisa, ya belajar aja dikit-dikit, tanpa harus menjadi yang sempurna gitu. Tapi jangan sampai karena orang-orang menganggap aku tidak bisa membahas buku fiksi, membuatku lalu takut membaca buku fiksi dan takut membicarakannya, padahal itu suatu hal yang menyenangkan. Selanjutnya ada buku non-fiksi, The Obstacle is the Way, bukunya Ryan Holiday. Aku baca buku ini karena aku suka banget sama Ego is the Enemy. Aku banyak bikin videonya di channel YouTubeku, membahas beberapa ringkasan kecil gitu deh soal bukunya. Tapi The Obstacle is the Way ini banyak pengulangan pemikiran yang sama gitu. Jadi agak sulit menyelesaikannya karena sangat membosankan dan ujung-ujungnya solusinya cuma satu gitu. Jadi menurutku agak sayang membaca buku ini. Tapi ada beberapa ide yang aku suka sih, makanya aku masih kasih bintang 3 lah di sini gitu. Mungkin bisa aku kasih 2 bintang, tapi karena ada beberapa hal yang menarik dan menjadi atau memberi dampak khusus ke aku, jadi aku masih kasih bintang 3. Buku selanjutnya adalah buku anak-anak, Aku Maps dan Babs, ditulis oleh Reda Gaudiamo dan Socha Sobita. Jadi Ibu Reda ini adalah ibu dari Socha. Buku ini baru aku tahu setelah membacanya, adalah cerita-cerita yang ditulis Socha ketika kecil, lalu akhirnya diterbitkan gitu sekarang ketika Socha udah gede gitu ya. Aku melewatkan fakta ini karena aku ketika baca itu langsung baca ke ceritanya, nggak baca prolognya gitu. Dan itu yang justru membuat buku ini semakin menarik, karena ternyata sebutan Babs dan Maps itu, sebutan Babs itu untuk ayah, Maps itu untuk ibu, itu menarik dan ternyata itu tidak dikarang, itu panggilan yang ditulis Socha atau anaknya Ibu Reda di dalam catatan hariannya gitu. Terus selanjutnya ada buku non-fiksi yang menurutku penting juga di tahun kemarin, Toxic Relationship dari Diana Mayorita. Buku ini jadi satu buku yang penting karena aku nggak tahu apakah bisa memastikan hanya satu kali aku terjebak pada hubungan yang toksik, mungkin beberapa kali gitu ya. Tapi aku benar-benar tidak sadar gitu loh apa penyebabnya. Yang aku tahu hanya hubungan itu sangat merugikanku. Dan aku jadi menyimpan banyak dendam gitu. Kayak hubungan itu sudah berlalu 4 tahun yang lalu tapi ada rasa marah yang sama gitu. Dan tidak bisa benar-benar berhasil aku selesaikan. Dan buku ini jadi membuatku lebih mengerti soal hubungan toxic relationship itu seperti apa, bagaimana pelaku melakukan itu, dan bagaimana kita bisa terjebak dalam hubungan seperti itu. Apa kaitannya dengan pola asuh? Jadi buku ini benar-benar membuka mataku, kupikir, karena banyak hal yang tidak aku mengerti tadinya, akhirnya aku mengerti sekarang. Jadi pelan-pelan aku bisa memahami bahwa aku terjebak pada hubungan itu bukan karena murni betapa menyebalkannya orang itu gitu ya, mantan itu gitu. Tapi terlalu baik untuk disebut mantan, jadi jangan disebut mantan. Jadi ternyata karena ada masalah juga pada diriku sehingga menerima atau tertarik pada orang-orang yang seperti itu. Jadi gitu deh, baca aja bukunya. Buku selanjutnya adalah Anak Asli Asal Mapi. Sebetulnya ini buku dari kisah nyata gitu ya, non fiksi sebenarnya. Cerita-cerita penulisnya yang menjadi guru, dia orang NTT tapi jadi guru di Mapi di Papua gitu. Yang membuat menarik adalah cerita-ceritanya mini, tapi dengan cerita mini itu banyak menyampaikan beragam hal yang membuatku berpikir lagi konsep kekayaan, bagaimana di Papua, penasaran sama Mapi, dan banyak hal lainnya gitu. Jadi meskipun cerita mini, aku suka banget sama buku ini. Aku kasih bintang 5. Aku tertarik sama buku ini karena covernya lucu banget, tapi ternyata isinya juga lucu banget. Selanjutnya, tahun ini selain aku lebih berani membaca buku fiksi, aku juga berani mencoba bacaan-bacaan yang
orang pikir itu sulit untuk dibaca gitu, kayak aku nggak akan paham. Karena sebelumnya aku akan menghindari bacaan-bacaan yang seperti itu karena aku ngerasa aku nggak akan paham gitu. Dan ini aku baca Love in the Kingdom of Oil dari Nawal El-Saadawi. Jadi tahun kemarin itu Nawal El-Saadawi meninggal. Buku Perempuan di Titik Nol, bukunya Nawal El-Saadawi juga adalah buku pertama yang mengantarkanku pada buku-buku feminisme yang lain gitu. Itu buku pertamaku banget, aku mengenal feminisme. Jadi itu buku penting. Makanya aku langsung, aku harus baca buku Nawal El-Saadawi yang lain gitu. Dan Love in the Kingdom of Oil ini adalah buku selanjutnya. Yang berbeda, buku Love in the Kingdom of Oil ini adalah novel surrealisme. Ada banyak hal yang membuatku tidak paham dengan ceritanya karena dia surreal, bukan realisme. Jadi banyak cerita yang janggal, aneh gitu. Tapi justru itu ternyata yang menyenangkan. Keanehan-keanehan itu yang membuatku merasa senang membacanya meskipun tidak paham gitu. Itu hal yang menarik menurutku. Karena ternyata ketidakpahamanku justru membuat momen membaca itu menjadi lebih seru gitu. Dan aku suka sisi-sisi sarkasnya dalam buku ini. Kayaknya aku udah bahas deh di video review, tapi kayaknya video review gabungan, mungkin aku harus membahasnya dalam satu video khusus juga. Selanjutnya ada buku Good Childhood Memories dari Damar Aisyah. Buku ini dari Ea Books lagi, perjalanan menjadi ibu. Banyak up and down gitu ya, menjadi ibu, membesarkan seorang anak. Tapi aku merasa buku ini bukan buku yang benar-benar aku cari gitu. Ya, aku ngerasa gitu. Makanya kayak ada beberapa kisah yang menginspirasiku gitu. Soal ketika anak lagi suka sama sebuah hobi, kita nggak perlu kasih dukungan untuk dia bisa berhasil di hobi itu. Sampai kayak harus lomba di menang, bla bla bla, dan akhirnya bikin dia malah jenuh dengan hobi itu. Jadi biarkan anak itu menemukan sendiri. Itu salah satu cerita yang berkesan dari Good Childhood Memories. Tapi sisanya itu menurutku tidak sekuat itu berkesannya. Jadi aku butuh buku yang lain nih. Ea Books menerbitkan juga buku Imperfect Teenager, kalau nggak salah Imperfect atau apa ya, nanti aku kasih deh gambarnya di sini. Itu belum aku baca tapi dikasih sama Ea Books, mungkin aku harus baca buku itu. Mungkin ada hal yang berbeda gitu dari buku itu. Selanjutnya ini buku paling penting di 2021, Adult Children of Emotionally Immature Parents. Buku ini aku cari ketika aku lagi kacau banget di tahun 2020 sih. Aku butuh jawaban dari kebingunganku saat itu, situasiku saat itu. Aku cari keyword dan akhirnya aku menemukan buku ini. Dan buku ini bagus banget. Jadi jawaban pada hal yang aku bingungkan dan menjadi masalahku sejak kecil gitu. Tapi buku ini bukan buku yang setelah dihabiskan lalu jadi paham. Aku perlu membaca-bacanya lagi. Mungkin ketika aku menemukan masalah lagi, aku harus membuka buku itu lagi gitu untuk benar-benar memahami dan bisa mempraktekkannya gitu. Apa jawaban dari ketika kamu dibesarkan oleh orang tua yang secara emosi belum dewasa atau belum matang gitu. Sehingga baru-baru ini aku mengenal istilah reactive parenting. Jadi reactive parenting itu ketika orang tuanya kayaknya secara emosi memang belum matang sehingga tiap menemukan suatu kondisi pada anaknya dia langsung reaktif gitu. Berbeda dengan gentle parenting yang orang tuanya bisa berkomunikasi dengan lebih baik gitu pada anaknya karena mungkin emosinya juga lebih matang dan lain sebagainya gitu. Jadi ini buku yang menjadi titik balik aku mulai mengerti apa yang harus aku cari untuk bisa benar-benar memahami diriku. Padahal yang selama ini membuat aku bingung soal diriku. Bingung gak lo? Aku harus membuat video khusus ya untuk perjalanan menemukan diri seperti apa yang aku maksud. Tapi aku udah bahas review bukunya, jadi kalian coba tonton aja. Segala video review yang udah aku buat, aku akan kasih di description box ya. Jadi kalian bisa klik aja buku yang kalian pikir itu menarik.
Terus ada bukan novel sih ini, kumpulan cerita. Sebenarnya ada 3 cerita terpisah. Judul bukunya adalah Kitchen, menceritakan tentang bagaimana menghadapi kehilangan orang yang kita cintai dan kehilangannya bukan karena dia ngilang atau ghosting gitu, tapi meninggal. Ceritanya cenderung deskriptif, bagi beberapa orang mungkin membosankan, tapi justru deskriptif yang sederhana itu yang memberikan power khusus dalam buku ini gitu. Terasa hangat dan sederhana, tapi justru itu powerful. Aku suka banget sama buku ini. Selanjutnya, Anti Kendor Menyusui. Karena aku baru melahirkan, aku perlu banyak pengetahuan soal menyusui. Jadi buku ini jadi salah satu buku yang penting. Aku juga udah bikin video reviewnya. Selanjutnya, Mata di Tanah Melus. Ini buku anak-anak yang ditulis oleh Oki Madasari. Aku suka tapi tidak terlalu banyak yang bisa aku bicarakan sih. Jadi kita lanjut aja ke buku selanjutnya. Ada Silsilah Duka. Ini sebuah novela dibuat oleh Dwi Ratih Ramadhani. Aku suka sama konfliknya, aku suka sama cara berceritanya, aku suka sama tokoh-tokohnya yang kuat. Aku kasih bintang 5 anyway. Buku ini menceritakan tentang konflik orang tua dan anak. Menarik kan, karena sangat relevan gitu sebenarnya sama yang aku hadapi, khususnya setelah melahirkan. Jadi ada pembahasan depresi atau baby blues juga gitu ya setelah melahirkan. Konflik-konflik yang sangat tidak masuk akal tapi sebetulnya itu sangat real, sangat bisa terjadi dan sudah terjadi di banyak orang. Dan aku belum bikin video reviewnya. Aku akan bikin video reviewnya dan mungkin ngobrol sama penulisnya langsung, seru kali ya. Kalau kamu mau, komen di bawah. Selanjutnya ini buku surrealisme lagi. Aku mengeong. Aku beli buku ini karena covernya lucu sebenarnya, karena kucing gitu. Tapi ternyata banyak cerita yang gelap gitu di situ. Pantesan bukunya warna biru. Meskipun kucing itu gloomy. Karena surrealisme ada banyak kejanggalan dan keanehan, dan justru keanehan dan kejanggalan itu yang menurutku menarik. Tapi ada banyak isu-isu yang menarik dalam cerita surrealisme ini, membicarakan tentang terorisme dengan sudut pandang yang menarik, membicarakan tentang hubungan orang tua dan anak dari sudut pandang yang menarik, dan cerita yang lainnya. Aku waktu itu membahas buku ini dalam bentuk video yang gabungan gitu ya sama Love in the Kingdom of Oil. Aku membicarakan tentang apa sih perbedaan dari 2 buku ini. Tapi rasanya akan menarik kalau aku bahas Aku Mengeong itu dalam satu video khusus juga sih, karena buku ini juga menarik. Selanjutnya ada buku Pangeran Cilik. Ini aku bacakan untuk anakku, tapi aku berencana untuk membaca ulang karena ada beberapa bagian yang menurutku itu sangat dalam tapi aku gagal memahaminya gitu. Dan aku pengen coba deh baca buku-buku dengan bahasa yang lain, karena ini kan diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa, mulai bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Sunda. Jadi aku pengen coba baca dalam beragam bahasa yang lain. Siapa tahu dengan bahasa yang lain itu justru menemukan makna-makna baru. Lalu yang paling terakhir yang aku selesaikan adalah Susu dan Telur. Buku ini udah sering aku bahas sebenarnya di Instagram, di TikTok. Buku ini adalah buku terjemahan dari Jepang, menceritakan tentang kisah perempuan-perempuan yang ceritanya beragam sih, soal menjadi ibu, soal tubuh perempuan, soal keinginan perempuan yang melahirkan seorang anak. Bahkan ada diskusi yang sangat penting gitu soal apakah melahirkan anak itu sebuah kekerasan dan kejahatan. Itu menarik banget. Gaya ceritanya itu juga deskriptif kayak Kitchen gitu, tapi berbeda. Beberapa orang mungkin merasa cara bercerita yang deskriptif itu membosankan, tapi menurutku itu malah yang aku suka gitu. Ada banyak hutangku ya membahas buku-buku yang menarik itu. Aku gagal untuk membahasnya di 2020 karena 2021 itu ku jalani dengan cukup berat. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang membuatku pusing, dan selain overwork, aku bisa
kerja dalam satu waktu untuk 4 project yang berbeda, aku juga baru melahirkan. Gitu deh, banyak hal yang chaos gitu. Tapi aku cukup bersenang-senang dalam hal pengalaman membaca. Dan aku ingin bersenang-senang lagi di tahun selanjutnya. Aku tidak tahu sih buku-buku seperti apa yang akan aku temui nanti. Jadi kalian subscribe dulu lah di channel YouTube ini. Nanti kita akan ngobrolin buku-buku apa yang menarik untuk dibaca dan dibicarakan. Oke? Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Aku cuma pengen ngomongin buku-buku yang aku baca di tahun kemarin dan ternyata sampai berapa menit ini panjang banget. Semoga kalian menyimaknya sampai akhir. Kalau kalian sampai akhir nontonnya, kasih tahu di komen. Nanti aku kirim komentar penuh sayang. Oke, terima kasih banyak sudah menonton ya. Kalau misalnya kalian punya pengalaman yang sama dan berbeda atau hal yang menarik selama tahun 2021, kasih tahu juga, ceritain di kolom komentar biar kita ngobrol di sana. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye!